Selamat datang di channel YouTube saya, Sacosel. Kali ini kita kedatangan HP Samsung A52 ya. Ini kendalanya HP tidak bisa dicas ya. Dan kita coba cek. Kita coba cek HP tidak ada respon ya. Ya, 4% ya, dan tidak ada lambang HP ngecas ya. Dan kata usernya ini HP habis jatuh ya, jadi HP-nya terbanting, dan setelah terbanting itu dia tidak bisa dicas ya. Dan sebelumnya HP ini juga sudah pernah datang ya ke toko ya, karena layarnya blank ya, tidak bisa disentuh, tidak bisa dirakan sama sekali ya. Dan setelah berhasil, kemudian user balik kembali ya, karena HP-nya terjatuh lagi sehingga HP tidak bisa dicas ya. Dan untuk membukanya, kita coba untuk membuka terlebih dahulu ya, untuk memastikan apakah yang rusak ya. Ya, sebelum kita bongkar, kita panaskan terlebih dahulu ya backdoor bagian belakang ya, dengan menggunakan blower kita panaskan. Dan setelah dirasa panasnya sudah cukup, kita kemudian seset ya dengan menggunakan, ini saya menggunakan plastik bekas layar sentuh tablet ya, HP Advan ya. Ya, kita seset ya, kita seset congkel memutar ya, kita coba seset ya, kita congkel dengan menggunakan plastik ini ya. Karena untuk membongkar HP ini dia harus membuka terlebih dahulu ya backdoor bagian belakangnya ya. Dan ini sudah mulai terangkat ya, kita pelan-pelan kita gerakkan ke bawah ya. Ya, kita pelan-pelan kita congkel ya sambil kita renggangkan ya. Dan untuk backdoor bagian belakang ini juga pada bagian tengah pinggirnya dia sudah agak retak ya, pecah ya, karena sepertinya batunya pada bagian ujung atas kanan itu ya, dia sudah mulai agak melembung ya. Jadi baterai agak melembung dan menekan backdoor bagian belakangnya ya. Dan setelah backdoor bagian belakangnya terbuka, kita lanjut sebentar untuk merapikan bekas lemnya ya, biar nanti setelah kita cek dan kita pasangkan kembali dia mudah ya. Dan ini ya yang bikin backdoor bagian belakangnya agak pecah ya, karena tersundul dengan baterai ya, yang sudah mulai agak melembung. Dan kemudian setelah backdoor bagian belakangnya terbuka, kita lanjut untuk membuka mesinnya dengan membuka bautnya ya. Dan untuk pembautan ini kita percepat ya videonya ya. Dan setelah semua bautnya tercopot, selanjutnya kita buka ya penutup mesinnya ya. Ya, kita buka sambil mencongkel untuk mencari celah ya. Ya, kita angkat, kita congkel pelan-pelan ya. Sebentar lagi sudah mulai ya, ini sudah mulai terangkat pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan sambil kita angkat, kita cari celah ya. Ya, kita coba kembali congkel pada bagian sebelahnya ya. Ya, alhamdulillah terangkat ya. Penutup mesin bagian atasnya sudah kita copot ya. Dan setelah kita amati ini ya, saya agak curiga dengan konektor bagian atasnya ini ya, dia sebelah kirinya agak terangkat ya. Ya, coba kita tekan dan ternyata agak sedikit terangkat tadi ya. Ya, coba kita copot saja semua, lanjut kita
pasangkan kembali, kita pasangkan kembali konektor baterainya, dan kita coba cek ya, apakah karena konektor yang agak terangkat ini HP jadi tidak bisa dicas ya. Dan ternyata setelah kita coba cas, dan alhamdulillah ya, ternyata HP sudah bisa ngecas ya. Dan alhamdulillah ya, masalahnya hanya sepele ya. Jadi karena terjatuh, mungkin karena benturan yang keras, dia fleksibel cas ya, yang menghubungkan cas bagian bawah ke mesin itu terangkat ya. Jadi HP tidak bisa sempurna ya, tidak bisa sempurna karena karena fleksibelnya terangkat ya. Jadi strom yang masuk dari konektor cas yang bawah itu tidak tersampaikan ke mesin bagian atas ya. Dan alhamdulillah ya, dari awal kita pun sudah feeling ya, bahwa kalau terjatuh itu biasanya ya kita coba itu dari konektor mesin bagian atas ya. Dan karena untuk bagian konektor bawah itu biasanya tidak fleksibel langsung ya, jadi kita tadi awal memutuskan langsung membongkar bagian atas ya mesin ya, bukan bagian bawah yang ada konektor casnya ya, karena masalahnya terjatuh ya. Jadi feeling kita larinya ke sana ya, dan ternyata alhamdulillah tepat ya feelingnya ya. Jadi konektor fleksibelnya ya, fleksibel penghubung cas ke mesin itu yang agak terangkat ya, karena terjadi benturan yang keras ya. Dan alhamdulillah ya, tanpa ganti spare part HP sudah bisa dicas. Dan setelah masalahnya selesai, lanjut kita coba untuk pasangkan kembali ya backdoor bagian belakangnya ya. Dan untuk backdoor bagian belakang ini emang agak nonjol lah untuk bagian sini ya, karena emang batunya sudah mulai gelembung ya. Dan kalau pengen rapi ya, sebenarnya harus ganti baterai ya, lanjut ganti backdoor bagian belakangnya ya, biar kelihatan rapi ya. Ya, selanjutnya langsung saja kita lem ya. Dan ini saya menggunakan lem untuk mengelem LCD ya. Ya, kita coba untuk ratakan pasang lem ya. Kita pasangkan lem, kita cari celah ya. Kalau bisa jangan menutupi baut ya. Ya, kita ratakan lemnya. Pelan-pelan kita ratakan semua ya, dari atas melingkar ya. Ya, kita coba ratakan semua ya lemnya ya. Dan untuk masalah HP ya, jadi kita bisa terbantu banyak ya dengan jawaban dari user ya. Karena setiap ada HP rusak ya, kita selalu tanya ke user ya, ini awal mulanya karena apa ya. Jadi kalau usernya mau memberitahu ya, jadi kita menganalisanya itu lebih mengenal lah ya. Jadi kita bisa langsung menuju ke bagiannya tanpa harus kita cari satu persatu ya. Dan setelah kita lem ya, kita lanjut untuk pakaikan karet ya, biar lemnya bisa lengket ya, jadi backdoornya tidak renggang ya. Ya, untuk bagian yang pecah ini kita agak kesulitan ya, karena dia agak nimbul ya, dan itu sudah agak pecah juga ya. Dan coba kita ambil kembali karet gelang ya,
Ya, kita coba untuk karet ikat dengan menggunakan karet gelang ya. Dan ini kita coba pakai ya dengan apa ya? Dengan jangan terlalu kencang-kencang ya. Kita coba dengan apa ya? Dengan tidak terlalu keras ya mengikatnya ya. Kita coba kira-kira saja ya, biar LCD-nya juga aman ya, tidak sampai tertekan ya. Ya, kita coba untuk pasangkan karet, kita paskan ya. Ya, kira-kira jarak antara bagian itu tidak terlalu banyak ya. Kita harus ratakan ya. Dan ini ya, bagian ini yang agak sulit ya. Karena ini bentet dan agak naik ya. Jadi kita coba untuk ratakan saja ya. Walaupun dia tidak bisa rata, setidaknya dia tidak kelihatan keluar lah ya. Ya, pelan-pelan kita coba rapikan. Dan setelah kita ikat dengan menggunakan karet, kita tunggu sampai 30 sampai 1 jam ya. Dan untuk waktu pengkaretannya ini kita percepat ya. Jadi videonya sudah kita percepat 30 menit sampai 1 jam setelah lem kering. Kemudian kita copot karetnya ya. Kita copot karet gelangnya, kemudian kita sambil cek. Dan alhamdulillah ya, backdoornya ini sudah terlem dengan sempurna ya. Jadi sudah tidak renggang lagi. Kemudian sambil kita menunggu HP-nya loading sampai ke menu utama, ya kita tunggu ya. Kita tunggu HP sudah mulai loading ya. Ya, HP sudah mulai ada tanda-tanda hidup ya. Dan langsung kita coba cas. Dan ternyata ini responnya, cuman ini layarnya agak terlalu gelap ya, jadi tidak kelihatan ya. Dan coba kita perjelas ya. Dan ini ya, dan alhamdulillah ya, kita coba dekatkan. Dan sini sudah ya, HP sedang mengisi ya, 45% ya. 1 jam berapa itu? 1 jam 30 menit ya. Dan akhirnya oke.